Setelah perjanjian pernikahan berakhir, aku menggunakan 50 juta yang diberikan oleh CEO cantik itu untuk menyewa sebidang tanah di tepi gunung dan sungai di luar area Karang Batu. Aku menjalani kehidupan pedesaan. Saat aku mengira tidak akan ada hubungan lagi dengannya di masa depan. Kedatangannya yang tiba-tiba mengacaukan semua rencanaku untuk masa depan. Namaku Chen Lei. Usiaku 22 tahun, baru lulus kuliah. Dalam perjalanan pulang ke malam hari, aku menyelamatkan seorang wanita cantik yang tidak sadarkan diri karena kecelakaan mobil. Dan hampir terbakar. Setelah mengirimnya ke rumah sakit, karena sudah larut malam. Aku pergi tanpa pamit. Lagi pula keluarganya sudah datang ke rumah sakit, tidak masalah jika aku tidak ada di sana, kan? Namun saat aku mengira pukul 10.21 pagi, aku ingat tidak memesan makanan atau belanja online. Kenapa ada yang mengetuk pintu? Aku juga tidak menunggak sewa atau apapun, tuan tanah juga tidak mungkin mencariku. Saat aku bingung siapa yang mengetuk pintu tadi, suara ketukan pintu terdengar lagi dari luar, diiringi suara merdu yang jernih. Ada orang di rumah? Aku tertegun mendengar suara merdu itu. Dari suaranya saja sudah bisa dipastikan. Pemiliknya mungkin seorang wanita cantik. Tapi pagi-pagi begini, kenapa ada wanita yang mencariku? Mungkin tetangga sebelah pindah? Aku tidak sempat berpikir lebih lama, karena saat itu suara ketukan pintu terdengar lagi. Maka aku segera menjawab, ada orang di rumah, aku segera datang. Tunggu sebentar. Setelah mendengar jawabanku, suara ketukan pintu pun berhenti. Aku segera bangkit, merapikan rambut dan pakaianku, lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, yang terlihat adalah seorang wanita muda dan sangat cantik. Jika skor maksimal 100. Menurutku dia setidaknya mendapat 98. Namun entah kenapa, dia terlihat familiar. Begitu juga pria paruh baya di belakangnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan sedikit bingung. Nak, boleh kami masuk dan ngobrol sebentar? Strukturnya satu kamar satu ruang tamu. Di ruang tamu ada sofa yang kubeli seharga 500 yuan besar, cukup untuk 3 orang duduk. Setelah kami semua duduk di sofa, aku berbalik menutup pintu, lalu pergi ke lemari es untuk mengambil sebotol cola untuk mereka. Meskipun aku tidak tahu siapa mereka. Setidaknya aku tahu cara menerima tamu. Kemudian pria parubaya itu melanjutkan, Nak, apakah kamu ingat 10 hari yang lalu? Kamu menyelamatkan seorang gadis yang pingsan karena kecelakaan mobil? Gadis yang pingsan karena kecelakaan mobil? Mendengar kata kunci ini, aku tiba-tiba teringat sopir wanita malam itu. Selanjutnya aku melihat ke arah wanita muda yang duduk di samping pria parubaya itu. Dan saat dia melihat tatapanku, dia mengedipkan mata dan membuat ekspresi senyum yang manis. Namun ekspresi itulah yang membuatku akhirnya ingat kenapa saat pertama kali melihatnya. Aku merasa akrab. Ternyata dia adalah sopir wanita malam itu. Memikirkan hal itu, aku berkata dengan sedikit paham. Oh, aku ingat, kamu adalah sopir wanita malam itu, kataku. Makanya pas lihat kamu, rasanya familiar. Jadi kalian datang kemari. Melihat aku akhirnya ingat identitasnya, wanita muda itu ikut tersenyum, lalu berkata, sayang, kamu akhirnya mengingatku. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku saat itu. Jika bukan karena kamu, maka sekarang aku sudah menjadi abu. Jadi kali ini kami datang untuk berterima kasih padamu. Beberapa waktu lalu karena urusan grup kami tidak sempat datang untuk berterima kasih. Sungguh minta maaf. Oh iya, namaku Liu Ruyan. Kamu bisa panggil aku Liu Ruyan. Ini ayahku Liu Junyan. Ini ibuku Zhang Wanmei. Chen Lei juga tersenyum memperkenalkan mereka. Halo semuanya. Namaku Chen Lei, Lei yang berarti bahagia. Kalian bisa panggil aku Ale. Setelah perkenalan, Liu Ruyan menjelaskan alasan kenapa baru datang sekarang. Ternyata penyebab kecelakaan mobilnya kali ini adalah ulah manusia. Selama ini mereka harus menangani masalah itu, jadi tidak sempat datang untuk minta maaf. Setelah mereka menyelesaikan semua masalah, mereka langsung datang. Meskipun Liu Ruyan tidak menjelaskan detail situasinya, dari nadanya aku bisa melihat dia sangat marah tentang hal ini. Tapi juga, karena dirinya ditembak secara sengaja hingga kecelakaan, dan pelaku ingin membunuhnya. Mana mungkin dia senang. Setelah Liu Ruyan selesai bicara, mereka bertiga berdiri dan memberiku hormat dengan membungkuk. Ini membuatku sangat kaget. Presiden dan wakil presiden grup miliaran ini ternyata membungkuk pada seorang kecil sepertiku. Siapa yang tahan? Meskipun aku berniat menghentikan mereka, di bawah desakan mereka, aku terpaksa menerimanya. Akhirnya, mereka meninggalkan kartu ban berisi 5 juta. Dan memberiku 3 janji. Jika nanti aku menghadapi masalah, aku bisa minta bantuan mereka. Bahkan jika aku minta masuk ke grup Liu sebagai manajemen, janji ini juga berlaku. Tentang janji ini, aku tidak terlalu peduli. Lagi pula aku tidak ingin suatu hari nanti harus meminta bantuan mereka. Dan aku rasa aku tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Tapi 5 juta yang mereka berikan, aku sangat tertarik. Karena itu sangat penting untuk rencanaku selanjutnya. Jadi aku menerimanya dengan lapang dada. Dan Liu Ruyan melihat aku tidak menolak hadiah, mereka pun lega. Bagi keluarga kaya seperti mereka, yang paling ditakuti adalah berhutang budi, apalagi hutang nyawa yang sebesar ini. Jadi setelah aku menerima hadiah terima kasih, mereka pun cepat pergi. Setelah melihat mereka pergi, aku perlahan menutup pintu.
Lalu aku melompat-lompat kegirangan di dalam ruangan. 5 juta. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan banyak orang seumur hidup. Dan aku hanya menyelamatkan seseorang secara kebetulan dan mendapatkannya. Kalau diceritakan, orang pasti iri. Benar-benar, orang baik pasti mendapat balasan. Setelah login ke website bank di komputer, melihat saldo kartu yang tertulis 5 juta, perasaanku yang bersemangat perlahan tenang. Meskipun 5 juta banyak, tapi untuk rencanaku masih jauh. Benar, sejak kecil aku punya rencana, yaitu membeli sebidang tanah di pinggiran kota yang dekat gunung dan air, lalu mengubahnya menjadi villa impian. Menanam bunga, sayuran, buah-buahan, dan memelihara beberapa hewan kecil. Lalu menggali kolam ikan kecil, memelihara beberapa ikan, dan saat aku punya waktu luang, bisa merekam video, buka siaran langsung, lalu menjemput orang tuaku untuk menikmati masa tua. Itulah set impian hidup yang aku bayangkan, tapi sayangnya, untuk mewujudkan impian ini, dana yang dibutuhkan setidaknya sekitar 30-40 juta. Sementara aku sekarang hanya punya 5 juta, masih jauh. Entah dalam hidup ini aku bisa mewujudkannya atau tidak. Setelah mematikan komputer, aku kembali berbaring dan tidur lagi. Hari ini hari Sabtu. Karena tidak perlu kerja, aku biasanya rebahan di rumah. Hanya hari Minggu aku baru pergi bermain atau mencari kerja sampingan untuk dapat uang jajan. Begitulah, waktu berlalu seminggu lagi. Seminggu berlalu, aku yang mendapat 5 juta. Tidak banyak berubah dalam hidup. Masih kantor dan rumah, 2.1 garis. Kalau sempat, aku pergi ke pasar beli bahan, masak beberapa menu enak, hadiah untuk diriku sendiri. Lagi pula sekarang sudah ada uang, tidak perlu berhemat untuk makanan. Namun, hari Sabtu seperti biasa aku tidur di rumah buat pulihkan tenaga. Rencananya tidur sampai siang, tetapi sekali lagi terbangun di pagi hari karena ketukan pintu. Siapa sih? Pagi-pagi begini, aku yang baru bangun dari kebingungan. Mengomel sedikit kesal, tapi tidak kusangka dari luar pintu terdengar suara yang familiar. Chenlei, aku Liu Ruyan. Mendengar suara itu, aku tidak bisa tidak merasa terkejut. Kenapa nona besar ini datang lagi hari ini? Seharusnya aku sudah terima ucapan terima kasih mereka. Hutang budi sudah lunas, kan? Karena sudah lunas, seharusnya nona besar ini tidak perlu lagi datang mencariku. Tapi karena dia sudah sampai di depan pintu, kalau aku tidak buka, pasti tidak baik. Maka setelah aku menjawab, aku segera bangun dan pergi membuka pintu. Oh, ternyata Nona Liu. Tunggu sebentar, aku datang. Karena aku tidak punya kebiasaan tidur telanjang, jadi tidak perlu pakai baju atau apapun. Cepat-cepat berjalan ke pintu dan membukanya, aku melihat Liu Ruyan dengan wajah dingin dan kecantikan yang memukau. Dia berdiri di depan pintu, menatapku. Setelah bertemu pandang dengannya, aku sedikit malu dan cepat mengalihkan pandangan. Meskipun aku merasa diriku cukup tampan. Tapi untuk wanita cantik kelas atas yang bisa mendapat skor 98 dari 100, dan juga wakil presiden grup perusahaan bernilai miliaran. Baik dari segi kekayaan, status, maupun penampilan, Liu Ruyan berada di puncak. Aku selalu merasa ketampananku ini tidak berbeda dengan orang biasa. Jadi, setelah aku mengalihkan pandangan dari tatapannya, aku memberi ruang untuknya masuk. Seperti minggu lalu, aku mengambil sebotol cola dari kulkas untuknya, meskipun dia tidak meminumnya waktu itu. Tapi itu tidak menghalangi cara aku melayani tamu. Lagi pula, di kulkasku hanya ada cola, tidak ada bahan lain. Namun yang tidak kuduga adalah, kali ini dia malah minum. Bersamaan dengan suara, peng, dari kaleng yang dibuka. Liu Ruyan dengan cekatan membuka cola. Setelah meminum seteguk, dia menoleh ke arahku. Mulutnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tapi sepertinya agak malu untuk mengatakannya. Dan aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Jadi aku hanya bisa menunggu dia mengatakannya. Begitulah, aku menatapnya, dia menatapku, kami berdua jatuh ke dalam keheningan yang agak canggung. Nona Liu, Chenlei, tepat saat aku hendak memecah kesunyian. Aku dan dia secara bersamaan menyebut nama satu sama lain. Ini membuat kami semakin canggung. Tapi Liu Ruyan, bagaimanapun juga, adalah sosok yang bisa menjabat sebagai wakil presiden di grup perusahaan miliaran. Meskipun itu milik keluarganya sendiri, itu tidak menghalangi kemampuannya. Jadi, dia dengan cepat mengatur emosinya, lalu berkata, Chenlei, aku datang kali ini sebenarnya ingin meminta bantuanmu. Bantuan ini sangat sederhana. Dan, aku akan memberimu imbalan. Hanya saja. Liu Ruyan berbicara, lalu menjadi agak malu, tidak melanjutkan perkataannya. Dan ketika aku mendengar kata kunci, imbalan, seketika mataku berbinar. Mengingat kebiasaan mereka yang memberi 5 juta. Kali ini datang meminta bantuanku, imbalannya pasti tidak akan kecil, kan? Bagaimana kalau? Setelah berpikir begitu, aku segera menepuk dadaku dan berkata, Nona, boleh aku tahu bantuan apa? Katakan saja langsung. Jika aku bisa membantu, aku pasti tidak akan menolak. Mungkin karena mendapat kepastian dariku, Liu Ruyan. Lalu mengutarakan masalah yang ingin dia minta bantuanku. Aku datang kali ini sebenarnya ingin kamu dan aku. Setelah Liu Ruyan perlahan-lahan mengatakannya, aku akhirnya tahu kenapa dia malu. Untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya.
Ternyata dia datang kali ini untuk membahas pernikahan denganku. Tentu saja palsu. Menikah, HM. Sebenarnya, dia ingin aku mendaftar pernikahan dengannya. Lalu setelah 3 tahun bercerai sesuai kesepakatan. Selama periode ini, aku perlu berperan sebagai suami, menemaninya, merawatnya, dan kami berpura-pura sangat mesra. Agar para anak orang kaya itu menyerah. Adapun alasannya, sejak Liu Ruyan menjabat sebagai wakil presiden grup Liu, berbagai anak orang kaya yang mengejarnya mulai bertambah banyak. Dan alasan mereka mengejarnya, Liu Ruyan sangat mengetahuinya. Tidak lain adalah mereka menginginkan grup Liu. Dulu juga banyak, tapi tidak separah sekarang. Ditambah lagi, cakupan industri di bawah grup Liu sangat luas. Jadi perusahaan mitra sangat banyak. Dan di antara anak orang kaya yang mengejarnya, sebagian besar adalah putra dari para bos perusahaan tersebut. Jadi demi stabilitas perkembangan grup, dia tidak bisa bertindak terlalu kaku. Lagi pula semua orang saling kenal. Tapi kalau tidak diselesaikan, itu membuatnya sangat jengkel karena para putra konglomerat ini. Setiap hari di bawah gedung Liu mereka menyatakan cinta dengan berbagai cara, seperti lampu, bunga, kembang api, menyanyi, menari, rap, dan lain-lain. Berbagai macam aksi bermunculan, membuatnya benar-benar tidak tahan. Para putra konglomerat ini di matanya seperti anak SD, kekanak-kanakan, dia sama sekali tidak tertarik. Karena tidak punya pilihan, dia menemui sahabatnya untuk minta bantuan, dan sahabatnya tidak mengecewakan. Memberinya ide ini, menggunakan pernikahan untuk menghentikan harapan para putra konglomerat. Setelah mendengar analisis sahabatnya tentang keuntungan cara ini, target pertama yang terpikir olehnya adalah aku. Karena itu, setelah tahu aku libur di rumah hari Sabtu lalu aku pernah bilang pada mereka, jadi dia datang pagi-pagi. Jadi, kamu berencana dengan cara ini untuk menyelesaikan masalah dikejar-kejar para putra konglomerat? Setelah mendengar penjelasannya, aku mengajukan pertanyaanku. Ya, Liu Ruyan menatapku dan menjawab dengan tegas. Mereka semua adalah putra konglomerat terkenal di kota kita. Mereka bepergian dengan mobil mewah bernilai puluhan juta. Aku orang biasa. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan mereka? Aku tidak ingin dijadikan sasaran di kota ini, Nona Liu. Carilah orang lain untuk bantuan ini, maaf. Setelah mendengar konfirmasi Liu Ruyan, aku tak bisa menahan napas, lalu menolak. Astaga, meskipun aku tertarik pada imbalan yang dia tawarkan, aku bukan orang bodoh. Jika aku menikah dengannya, bukankah aku akan menjadi duri di mata para putra konglomerat? Mungkin tidak masalah selama pernikahan. Tapi setelah bercerai, kemana aku harus pergi? Aku pasti tidak bisa melawan mereka. Meskipun sekarang ini negara hukum. Mungkin tidak perlu khawatir soal keselamatan jiwa, tapi mereka para putra konglomerat. Pasti punya cara lain untuk menyulitkanmu, membuatmu tidak bisa hidup di kota ini. Jadi, pekerjaan ini benar-benar tidak bisa aku terima. Dan Liu Ruyan setelah mendengar penolakanku, juga agak panik. Dengan karakternya, sejak kecil sampai besar. Lawan jenis yang dia anggap teman tidak lebih dari 5 orang, dan itu pun sepupu laki-lakinya. Meskipun dia merasa tidak punya misandri, dia memang tidak suka berinteraksi dengan lawan jenis di luar, sehingga dia tidak bisa menemukan orang yang memenuhi syarat untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi aku, pria dengan aura penyelamat, adalah satu-satunya pilihannya. Chen Lei, jangan terburu-buru menolak. Aku tahu ini berisiko bagimu, tapi sekarang negara hukum. Orang lain tidak akan mengambil risiko melakukan kejahatan demi aku. Itu tidak sepadan. Paling-paling mereka melakukan tindakan kecil yang tidak pantas. Tapi aku bisa janji padamu. Tindakan kecil itu tidak akan berpengaruh padamu. Bahkan setelah perjanjian kita berakhir, aku bisa jamin kamu tidak akan terpengaruh oleh mereka. Semua ini bisa aku tulis dalam perjanjian kita. Lagi pula, kamu tidak ingin tahu berapa besar imbalan yang akan aku berikan padamu? Setelah mendengar penjelasan Liu Ruyan, hatiku mulai goyah. Jika ada jaminan perjanjian, itu memang lebih aman. Tapi, saat aku masih ragu-ragu, Liu Ruyan berkata lagi, 50 juta, Chen E. Jika kamu setuju membantuku, aku akan memberimu imbalan 50 juta. Mengikatmu selama 3 tahun, dengan imbalan 10 juta per tahun. Setelah perjanjian kita berakhir, akan ada tambahan 20 juta. Apa? 50 juta? Saat mendengar angka itu, aku langsung tercengang. Nona besar ini benar-benar luar biasa. Langsung menyebut 50 juta. Jika aku punya uang sebanyak itu, bukankah mimpiku bisa langsung terwujud? Lagi pula, ada juga keuntungan lain. Kalau begitu, kenapa aku harus takut pada para anak konglomerat itu? Jika mereka berani cari masalah denganku, aku tidak keberatan membuat mereka merasakan kekuatan Tai Chi yang telah aku latih selama belasan tahun. Memikirkan hal itu, aku menggosok-gosok tanganku dengan sedikit malu. Nona Liu, ini, konon membantu orang lain itu adalah kebajikan tradisional kita. Aku paling tidak suka melihat gadis-gadis diganggu oleh para anak konglomerat seperti itu. Jadi, kapan kita menandatangani perjanjiannya? Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi semua gangguan itu. Pada akhirnya, aku menepuk dadaku sendiri. Awalnya Liu Ruyan agak takut kalau aku akan menolak lagi. Tapi tak disangka, setelah dia menyebut imbalannya, dia melihat sikapku langsung berubah.
Perubahan yang begitu cepat sungguh di luar dugaannya, sampai dia sedikit tercengang. Melihat ekspresinya, aku jadi agak panik. Apa mungkin dia melihat aku menerima begitu cepat jadi ingin mengingkari janji? Itu tidak bisa. Jika dia mengingkari, dari mana lagi aku bisa mendapatkan 50 juta? Bagaimana aku bisa mewujudkan mimpiku? Tanpa berpikir panjang, aku mengingatkannya lagi, Nona Liu. Setelah mendengar peringatanku, Liu Ruyan akhirnya tersadar, lalu segera menjawab. Oh, kalau begitu, mari segera tanda tangani perjanjiannya. Perjanjiannya sudah aku bawa. Coba lihat, apa ada yang ingin ditambahkan? Kita bicarakan baik-baik. Setelah berkata begitu, dia mengambil dari tasnya 3 salinan perjanjian. Melihat gerakannya, jelas dia sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Aku mengambil 3 salinan perjanjian itu, lalu menyemaknya dengan saksama. Meskipun Liu Ruyan sendiri yang meminta bantuanku. Tidak mungkin dia akan menjebak dalam perjanjian, tapi perjanjian kerja sama tetaplah harus diperiksa, itu adalah bentuk penghormatan bagi diri sendiri dan orang lain. Setelah membaca perjanjian itu, aku tidak menemukan masalah apapun. Liu Ruyan menuliskan beberapa syarat dengan sangat jelas di dalam perjanjian itu. Termasuk balas dendam, pekerjaan apa yang perlu aku lakukan, dan setelah perjanjian berakhir. Jaminan apa yang akan diberikan Liu Ruyan kepadaku, dan sebagainya. Misalnya, setelah kami menikah, aku harus pindah ke rumah Liu Ruyan. Menjalankan tugas sebagai suami yang tinggal di rumah istri. Betul, sebagai suami yang tinggal di rumah istri. Status ini terasa lebih nyaman dibandingkan pernikahan setara. Lagi pula, bagaimana mungkin perusahaan keluarga Liu membiarkan putri mereka menikah dengan pria biasa? Apalagi pria biasa yang sebelumnya tidak pernah muncul di sisi Liu Ruyan. Jadi dalam situasi seperti ini, tentu tidak bisa menggunakan alasan pacaran lalu menikah. Cara terbaik yang tersisa adalah menjadi suami yang tinggal di rumah istri. Menjadi suami yang tinggal di rumah istri harus mendapat persetujuan orang tua. Orang tua Liu Ruyan sudah setuju. Bahkan jika setelah menikah kami tidak cukup harmonis, orang lain tidak berhak ikut campur. Dengan begitu, kemungkinan hubungan ini terbongkar bisa dicegah. Oleh karena itu, setelah membaca isi perjanjian itu, aku tidak merasa ada yang perlu ditambahkan. Setelah dengan cepat menandatangani namaku di perjanjian, aku mengembalikannya kepada Liu Ruyan. Setelah Liu Ruyan juga menandatangani namanya, perjanjian itu resmi berlaku. Selanjutnya, Liu Ruyan kembali mengeluarkan 2 perjanjian lainnya dari tasnya, lalu berkata kepadaku, Chen Lei, untuk lebih amannya. Aku harap kamu selama 3 tahun ini menjabat sebagai asisten pribadiku. Pekerjaan di posisi ini sangat sederhana. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku atau sekretarisku. Ini adalah kontrak kerja. Kamu bisa melihatnya. Baiklah, aku menerima kontrak yang diberikan Liu Ruyan. Aku membacanya perlahan. Pekerjaan di posisi ini tidak banyak, dan memang terlihat sangat mudah. Terutama menangani hal-hal kecil, seperti membuat kopi, menyeduh teh, turun ke lantai bawah untuk membeli sesuatu, merapikan beberapa dokumen, saat keluar, menjadi sopir, dan lain-lain. Namun, ketika aku melihat gaji yang tertulis di atasnya, tanganku langsung tidak bisa menahan diri. Aku segera mengambil pena dan menandatangani namaku di kontrak. Bercanda, pekerjaan dengan gaji 100.000 yuan sebulan ini, berlama-lama sedetik saja adalah dosa. Baik, kalau begitu semoga kerja sama kita menyenangkan. Melihat tujuannya tercapai dengan lancar hari ini. Wajah Liu Ruyan yang tadinya tegang pun merekah menjadi senyuman yang mempesona. Kerja sama yang menyenangkan. Aku dengan lembut menggenggam tangan Liu Ruyan yang diulurkan kepadaku, sambil tersenyum membalas. Setelah berjabat tangan, aku melepaskannya. Selanjutnya, Liu Ruyan berkata lagi. Kalau begitu, aku pulang dulu. Rabu depan, aku akan menyuruh seseorang menjemputmu untuk pergi ke kantor urusan sipil mengurus pendaftaran pernikahan. Lalu Kamis, aku akan membawamu masuk kerja di perusahaan. Sebelum itu, kamu bisa menyelesaikan urusan pekerjaanmu. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa menghubungiku lagi. Ini WeChat-ku. Kita saling menambahkan sebagai teman saja. Setelah berkata begitu, kami berdua mengeluarkan ponsel. Kami saling menambahkan WeChat, lalu Liu Ruyan pun pergi, hanya menyisakan aroma di udara. Masih ada sedikit aroma yang tersisa. Dan seperti itulah aku memulai pekerjaan sebagai suami palsu selama 3 tahun. 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, demi bisa mendapatkan imbalan 50 juta dengan sempurna dan memuaskan klien, sebagai suami, sebagai menantu yang tinggal bersama, dalam peran ini. Aku benar-benar penuh perhatian dan tulus. Bukan hanya para playboy kaya itu. Bahkan orang tua Liu Ruyan, kakek neneknya, dan sanak saudaranya hampir menganggapku sebagai menantu sungguhan. Lagi pula, demi membuat peranku lebih realistis, dalam hal sandang, pangan, papan, dan transportasi Liu Ruyan. Aku benar-benar mengeluarkan banyak usaha. Setiap kali dia sakit, aku selalu datang pertama kali ke sisinya. Merawatnya, membuatkan obat herbal untuk memulihkan tubuhnya, dan juga menoleransi amarah kecilnya yang kadang muncul. Sebenarnya itu hanya masalah pekerjaan. Sebagai asisten pribadi, aku juga berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kemampuanku.
Meskipun aku dan dia menikah karena kontrak. Hubungan kami tidak nyata, tapi setiap kali dia menghadapi masalah pekerjaan, dia juga tidak memilih untuk menyembunyikannya dariku. Melainkan langsung curhat dan berbagi denganku. Aku juga akan memberikan beberapa saranku, meskipun sebagian besar tidak terlalu berguna. Tapi Liu Ruyan tetap mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ini bisa dibilang sebagai pemahaman diam-diam di antara kami. Tentu saja, sebagai putri sulung keluarga Liu, soal sandang, pangan, dan papan tidak perlu aku khawatirkan. Semua diurus oleh pembantu dan sekretaris. Yang aku lakukan sebenarnya adalah hal-hal praktis, seperti setiap hari saat bekerja. Membawakan Liu Ruyan makanan kesukaannya, dan saat pulang juga memasakkan makanan kesukaannya. Selain pengalaman memasak yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan bakat sebagai koki, aku khusus mengembangkan banyak hidangan baru dan makanan penutup untuk Liu Ruyan. Kemudian berkembang sampai aku juga membuatkan menu khusus untuk para orang tuanya. Selain itu, ada juga beberapa obat herbal dan masakan tradisional Tiongkok yang berhasil meningkatkan selera mereka, bahkan para generasi tua. Setelah mencoba obat herbal dan masakan tradisional buatanku, tubuh mereka terasa jauh lebih baik. Contohnya, kakek Liu Ruyan, Liu Shouguo. Sebelumnya selalu menderita rematik dan sakit kaki. Setiap hari hujan, sakitnya luar biasa. Hanya bisa diredakan dengan obat herbal. Tidak bisa disembuhkan total. Tapi setelah beberapa waktu mengonsumsi masakan tradisional yang kubuat untuknya, penyakit itu perlahan-lahan membaik, kakinya tidak sakit lagi saat hujan. Inilah juga alasan mengapa mereka hampir menganggapku sebagai menantu sungguhan. Meskipun karena alasan keluarga, aku tidak bisa menunjukkan keterampilan memasakku kepada publik, tapi selama 3 tahun ini, aku dan Liu Ruyan adalah pasangan suami istri yang diakui hukum. Maka keluarganya adalah keluarganyaku juga. Tidak ada batasan bagiku untuk menunjukkan keterampilan memasak kepada keluargaku sendiri. Ini bisa dibilang sebagai celah aturan. Terima kasih kepada orang tuaku. Meskipun selama 3 tahun ini, aku merawat Liu Ruyan dengan penuh perhatian. Tapi saat berada di keluarga Liu, aku juga merasa sangat bahagia. Terutama karena selain uang yang diberikan, berkas statusku sebagai penyelamat nyawa dan yang membantu Liu Ruyan mengatasi gangguan para pelaibau kaya, orang tua Liu, serta kakek dan nenek Liu Ruyan semuanya. Mereka tidak memperlakukanku seperti orang asing, melainkan seperti teman Li Ryan. Jadi, selama bulan pertama, hubunganku dengan mereka sama seperti saat pertama kali mengunjungi rumah teman dan bertemu orang tuanya. Perubahan hubungan dimulai pada suatu malam Sabtu larut malam. Saat itu Li Ryan bilang dia tidak bisa tidur. Dan saat sedang scrolling Douyin, dia merasa lapar, jadi dia bertanya apakah aku bisa mengajaknya keluar jalan-jalan untuk makan sesuatu. Siapa sangka nona miliaran juga bisa lapar. Tapi karena saat itu sudah lewat pukul 1 pagi. Aku sebenarnya tidak terlalu ingin pergi. Lagi pula kalau pulang setelah makan, paling cepat jam 3 pagi. Dan aku juga tidak lapar, jadi aku menawarkan diri untuk memasakkan dia semangkuk mie. Li Ryan setuju. Dengan kemampuan memasakku, membuat semangkuk mie itu mudah sekali. Maka aku pergi ke dapur, secepat mungkin membuat mie instan daging kecap khas keluarga Chen untuknya. Meskipun kusebut daging kecap, sebenarnya aku menggunakan teknik khusus. Karena kalau pakai cara normal, membuat daging kecap setidaknya butuh beberapa jam, jadi saat daging kecapnya jadi, hari sudah siang. Meskipun daging kecap yang dibuat dengan teknik khusus, rasanya sedikit kalah, tapi aromanya tidak terpengaruh. Namun, meskipun rasanya sedikit kalah, itu hanya jika dibandingkan dengan daging kecap buatanku sendiri yang dibuat dengan cara normal. Bukan dibandingkan dengan daging kecap yang dijual di pasaran, itu jauh berbeda. Jadi, saat aku membawakan mie instan daging kecap khas keluarga Chen ini, aroma daging kecapnya segera menyebar ke seluruh lantai satu villa. Sampai-sampai aroma itu membangunkan ayah dan ibu Li yang tinggal di lantai 1. Ketika mereka dari kamar mengikuti aroma ke ruang makan, mereka melihat Li Ryan, seolah-olah sudah berhari-hari tidak makan. Sedang menghabiskan mie dengan lahap. Gaya makannya benar-benar mengubah persepsi mereka tentang putri mereka sendiri. Saat itu Li Ryan sedang asyik makan, tentu saja dia tidak tahu orang tuanya sudah berdiri di belakangnya. Baru setelah aku mengingatkannya, dia menyadarinya. Namun, dia tidak hanya merasa malu, malah terus memuji-muji masakanku kepada mereka. Akhirnya, bisa ditebak, di bawah permintaan ayah dan ibu Li yang agak sungkan, aku membuatkan masing-masing semangkuk untuk mereka. Karena daging kecap yang kubuat sebelumnya masih tersisa banyak. Jadi 2 mangkuk mie instan daging kecap yang harum segera selesai. Melihat mereka bertiga mulai makan dengan lahap, aku tidak bisa menahan senyum puas. Kemampuan memasakku memang hebat. Setelah selesai, aku tidak mengganggu mereka yang sedang menikmati mie, dan memilih untuk kembali tidur. Sejak saat itu, sedikit demi sedikit aku berhasil menguasai perut mereka. Meskipun untuk makanan sehari-hari tetap diserahkan pada koki yang mereka sewa. Tapi setelah mencicipi masakanku, makanan-makanan yang dulu terasa enak, kini hanya menjadi makanan pengganjal perut. Jadi, setiap akhir pekan atau hari libur, Li Ryan dan mereka bilang, semoga aku bisa memasak, dan selain itu mereka juga memberikan biaya kerja keras biasanya 5.000 yuan, saat hari libur 10.000 yuan. Pasti biaya kerja keras. Tak bisa dipungkiri,
Punya uang memang enak. Pekerjaan ini aku ambil. Omong kosong, sehari ini bisa dapat setidaknya 10.000. Kalau ditambah membuat sarapan, maka jadi 15.000. Pekerjaan ini. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Sebulan ini, minimal 40.000. Maksimal 60.000. Saat hari libur lebih banyak. Setahun penuh. Kira-kira 500 hingga 600.000. Jika ditambah biaya pembuatan masakan obat dan jamu tradisional, maka lebih banyak lagi. Dan selama 3 tahun ini, selain biaya kerja keras memasak, setiap kali lebaran atau hari raya, aku juga menerima angpau dari orang tua Liu Ruyan atau kerabatnya. Orang-orang ini semuanya orang kaya, memberi puluhan ribu. Jadi selama 3 tahun ini, selain biaya 50 juta sesuai perjanjian, gaji asisten pribadi plus bonus, biaya kerja keras memasak, angpau lebaran dan hari raya, dan lain-lain, total tambahan hampir 9 juta. Ini sungguh enak sekali. Jika perjanjiannya tidak hanya 3 tahun, pekerjaan ini bisa aku lakukan seumur hidup. Tentu, ini hanya bisa aku impikan. Aku takut. Saat aku dan Liu Ruyan keluar dari kantor catatan sipil, aku merasa suasana hatiku sudah senang sekali. Karena aku akan segera mulai membangun mimpiku. Liu Ruyan melihatku setelah keluar dari kantor catatan sipil. Senyum di wajahku tidak pernah berhenti. Ini membuatnya merasa sedikit marah, sedikit kecewa, dan sedikit cerita. Lalu dia berkata usul, "Alek, rumah baru yang kamu beli sudah selesai direnovasi? Kalau belum selesai renovasi, kamu bisa terus tinggal di rumahku lebih lama. Setelah renovasi selesai baru pindah, tidak terlambat." Sebenarnya perjanjianku dan Liu Ruyan sudah berakhir 3 hari yang lalu, tapi karena akhir-akhir ini sibuk, jadi belum sempat mengurus pendaftaran cerai. Ini juga menyebabkan kami masih harus menunggu masa tenang 30 hari sebelum bisa mengurus perceraian resmi. Sekarang aku, setelah keluar dari kantor urusan sipil, sedang memikirkan bagaimana cara membangun kebun kecilku sendiri, jadi aku tidak memperhatikan perasaan berbeda di mata Liu Ruyan. Ini aku pesan bulan lalu, karena setelah mempertimbangkan perjanjian berakhir, aku tidak bisa lagi menggunakan mobil keluarga Liu. Jadi aku memesan mobil lebih awal. Dengan dana yang aku miliki sekarang, membeli mobil 300.000. Tentu sangat mudah. Sementara itu Liu Ruyan yang masih di tempat, baru saja ingin bicara. Tapi entah bagaimana dia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa melihatku naik mobil, lalu perlahan menghilang dari hadapannya. Seketika, perasaan kehilangan mulai memenuhi pikirannya. Seolah dia kehilangan sesuatu, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang aku sudah pergi dengan mobil. Bahkan jika dia punya sesuatu untuk dikatakan padaku, sudah terlambat. Jadi, Direktur Liu yang biasanya sangat dingin di depan orang lain, kini berubah menjadi seperti wanita kecil yang ditinggalkan, menatap punggungku yang menjauh. Liu Ruyan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dasar pria ini, perginya tanpa keraguan sedikit pun. Apa dia sama sekali tidak punya perasaan atau pikiran tentangku? Sebelumnya dia memanggilku Ruyan, sekarang berubah menjadi Nona Liu. Cepat benar berubahnya. Dengan rasa frustrasi, Liu Ruyan akhirnya kembali ke mobilnya dan melaju menuju rumah sahabatnya. 1 jam kemudian, di rumah sahabat Liu Ruyan. "Ruyan, bukannya kamu bilang ini hanya perjanjian? Lalu kenapa sekarang kamu datang menceritakan semua ini padaku? Mo Fei, apa kamu jatuh cinta pada Chen Le?" Aduh, aku kaget. Seorang direktur wanita yang tidak peduli pada pria ternyata mulai berbunga-bunga. Saat Liu Ruyan berbagi perasaannya dengan sahabatnya, Wang Xiaolong awalnya merasa bingung. Lalu berubah menjadi terkejut. Dia tidak menyangka sahabatnya yang selama ini tinggi hati, sejak kecil tidak pernah berpikir untuk pacaran atau menikah, tiba-tiba punya bibit cinta. Ini benar-benar matahari terbit dari barat. Aku juga tidak tahu. Aku rasa aku tidak menyukainya. Tapi saat memikirkan perjanjian kita berakhir dan kita tidak akan ada hubungan lagi, hatiku terasa sakit. Melihat ekspresi terkejut sahabatnya, Liu Ruyan berbicara dengan nada frustrasi. "Haha, bodoh, itu namanya suka. Saat seorang wanita merasa sakit karena kepergian seorang pria, kecuali pria itu adalah keluarganya, hanya ada satu jawaban, kamu menyukainya. Mungkin sekarang perasaanmu padanya masih tahap awal, tapi suka tetaplah suka. Sifatnya tidak bisa berubah. Menurutku, Chen Le orangnya lumayan. Meskipun latar belakang keluarganya kurang, tapi dengan kondisi keluargamu Liu, tidak perlu memikirkan asalnya, kan? Seperti gadis 17, 18 tahun, dan wajahnya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bekerja keras bertahun-tahun." "Ah, tidak seheboh yang kamu bilang. Sampai bilang aku diurus sampai gemuk dan putih." Mendengar sahabatnya bicara seperti itu, Liu Ruyan tersipu. Mana ada yang berlebihan? "Ruyan, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kalau kamu tidak percaya, coba bandingkan dengan Zhang Zixuan. Dia sering melakukan perawatan kulit, perawatan tubuh, dan berbagai perawatan lainnya, tapi tetap terlihat tanda-tanda penuaan kulit. Itu karena hal yang tidak bisa dihindari oleh wanita. Dan semakin banyak menggunakan kosmetik, justru akan mempercepat proses itu. Jadi, beberapa pria harus dihargai saat masih ada, dan saat harus mengambil inisiatif. Juga harus berani. Jangan sampai menyesal saat sudah kehilangan. Kalau tidak, aku tidak akan menampung cewek yang patah hati."
Setelah menjelaskan, Wang Xiaomeng tidak lupa menggoda. Ah, mana mungkin dia sebagus yang kamu bilang. Dan setelah Liu Ruyan mendengarnya, dia tetap bersikeras menjawab, hehe, kalau Ruyan merasa Chen tidak cocok, aku siap maju. Dengan kecantikan ibu ini yang mengejar, aku yakin bisa mendapatkan dia. Ngomong-ngomong, sudah cukup lama aku tidak makan masakan Chen. Sungguh nostalgia, Xiaomeng melihat sikap keras kepala Ruyan, dalam hati tersenyum kecil. Untuk menghadapi orang seperti ini, cukup dengan taktik sebaliknya, dan masalah selesai. Maka Xiaomeng menggunakan teknik rebut pacar sahabat. Karena kamu tidak suka, aku akan melakukannya. Setelah melakukan semua itu, Xiaomeng juga melakukan gerakan menjilat lidah. Gerakan itu tidak palsu, sejak dia mencoba masakanku sekali. Dia selalu merindukannya, setiap hari libur atau sesekali akhir pekan. Dia akan pergi ke rumah keluarga Liu untuk bertobat. Selama 3 tahun ini, dia memang berhasil menumpang banyak. Dan Ruyan mendengarnya, benar-benar kesal. Tidak boleh, tidak boleh. Aku dan Chen Lei belum resmi bercerai. Kalau begitu aku akan menunggu sampai kalian resmi bercerai baru bekerja. Lagi pula hanya sebulan. Melihat Ruyan panik, Xiaomeng terus memperkeras. Namun sebelum dia selesai bicara, dia dihentikan oleh Ruyan. Meski bercerai pun tidak boleh. Aduh, kan sudah kubilang. Aku bahkan belum mulai, kamu sudah keburu panik. Kamu bilang tidak suka, aku hanya bercanda. Mana mungkin Xiaomeng begitu rendahan? Merebut pacar sahabat. Tenang saja, haha. Melihat Ruyan seperti itu, Xiaomeng langsung senang, lalu menggoda. Ah, Xiaomeng, kamu berani menggodaku? Aku akan mencakarmu. Dengan ucapan Xiaomeng, Ruyan sadar dia telah dijebak sahabatnya. Maka dia mengangkat kedua tangan dan memulai teknik garuk-garuk. Aku salah. Hentikan. Xiaomeng yang tidak tahan langsung menyerah. Sedangkan Ruyan, karena rahasia di hatinya terkuak tanpa ampun oleh Xiaomeng, tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Xiaomeng melihat Ruyan tidak mau melepaskannya, maka dia menahan rasa sakit dan tidak nyaman. Juga mengangkat kedua tangan dan melancarkan serangan balik. Mereka pun bermain-main. Entah berapa lama, akhirnya mereka tidak tahan lagi. Keduanya terkulai lemas di sofa. Jika ada orang luar, mungkin bisa melihat aurat dari pakaian mereka yang acak-acakan. Seperti itu. Menurutku kamu harus bertanya pada orang tuamu, juga kakek nenekmu. Jika mereka setuju, aku sarankan kamu maju dengan berani. Kalau tidak tahu caranya, datanglah padaku, aku akan memberimu saran. Meskipun kita juga jomblo, tapi aku sudah banyak mempelajari tutorial cewek ngejar cowok. Sedikit kesalahan saja. Bukankah itu mudah? Terima kasih. Setelah beberapa saat, Xiaomeng duduk. Dia menepuk-nepuk pinggangnya sendiri, lalu berjanji. Dan setelah olok-olok Xiaomeng ini, Ruyan juga menjadi jelas akan pikirannya, lalu mengangguk. Malam itu setelah pulang ke rumah, Liu Ruyan menghadap orang tuanya dan mengungkapkan isi hatinya. Ruyan, keluarga Liu kita kaya raya, tidak perlu memikirkan kesetaraan status. Jadi kamu tenang saja mengejarnya. Dan kami cukup puas dengan anak ini, Chen Lei. Dia punya banyak kelebihan yang tak perlu disebut, dan dia sangat perhatian. Menyerahkanmu padanya, aku benar-benar tenang. Setelah mendengar Liu Ruyan mengungkapkan isi hatinya, ayah dan ibu Liu langsung setuju tanpa berkata-kata. Mereka sebelumnya selalu mengira putri mereka tidak memiliki perasaan cinta padaku. Jadi mereka tidak enak memberikan pendapat. Sekarang setelah mendengar putri mereka memiliki perasaan padaku, tentu saja mereka tidak akan menolak. Dan Liu Ruyan, setelah mendapat dukungan orang tuanya, wajahnya memancarkan senyuman mempesona. Setelah kembali ke kamarnya, Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya, menemukan nama Kayu Mati di WeChat, lalu mengirim pesan. Ale, kamu sudah sampai di rumah baru dan membereskan semuanya? Ya. Julukan Kayu Mati ini adalah yang diberikan Liu Ruyan padaku. Alasannya adalah karena selama 3 tahun ini, dengan keyakinan bahwa presiden wanita miliaran ini tidak mungkin menyukaiku, aku tidak pernah melakukan tindakan yang melebihi batas. Dan Liu Ruyan, melihat bahwa aku tidak punya perasaan padanya meskipun dia super cantik, dengan marah memberiku julukan itu. Tentu saja, aku tidak tahu semua itu. Namun, setelah dia mengirim beberapa pesan berturut-turut, semuanya seperti batu tenggelam ke laut, tidak ada balasan sama sekali. Saat dia berpikir, apakah akan meneleponku atau tidak, dia tidak tahu bahwa di sisiku, aku sedang sibuk membersihkan rumah baru. Rumah baruku adalah bangunan bergaya villa 3 lantai, setiap lantai seluas 200 meter persegi. Ada 5 kamar dan 2 ruang tamu, dan setiap kamar juga dilengkapi kamar mandi pribadi. Lantai 1 memiliki 4 kamar, 1 ruang tamu besar, 1 dapur besar, dan konfigurasi 2 kamar mandi. Setiap kamar juga dilengkapi kamar mandi pribadi, jadi secara keseluruhan sangat mewah. Rumah ini menghabiskan hampir 5 juta dariku, baru selesai dibangun 2 bulan lalu. Karena setelah selesai, aku tidak sering datang ke sini. Setiap kali datang, aku hanya mengarahkan tukang untuk memasang peralatan rumah tangga, lalu aku langsung pergi. Jadi kebersihan rumah tidak pernah dibersihkan. Jadi saat aku masuk ke dalam rumah, aku tercengang. Seluruh rumah penuh debu dan kotak kardus,
Kelihatannya seperti sudah lama tidak dihuni. Jika tidak dibersihkan, tidak bisa dihuni. Tapi rumah sebesar ini, jika hanya aku seorang yang membersihkannya, tidak akan selesai dalam beberapa hari. Karena terpaksa, aku hanya membersihkan kamar tidurku di lantai 2. Ruang belajar, serta dapur, kamar mandi, ruang tamu, dan tangga di lantai 1 itu saja. Sisanya aku berencana memanggil orang untuk membersihkannya besok. Lagi pula sekarang aku punya uang, tidak perlu menyiksa diri. Tapi meski begitu, beban kerjanya sangat besar, karena rumah yang baru direnovasi. Debu yang banyak dan menempel erat, tidak bisa dihisap dengan penyedot debu. Hanya bisa menggunakan handuk basah untuk menggosok dengan keras agar sisa debu hilang. Jadi, bisa dibayangkan betapa sulitnya pekerjaan ini. Setelah sibuk beberapa jam, akhirnya aku bisa berbaring di sofa untuk beristirahat sebentar. Mengambil ponsel yang ada di meja, yang terlihat adalah puluhan pesan dari Liu Ruyan. Ini membuatku agak bingung. Kenapa nona besar ini tiba-tiba mengirimiku begitu banyak pesan tentang? Apakah aku sudah beres atau belum? Karena belum tahu alasannya, aku langsung membalas satu kalimat. Sudah beres, terima kasih atas perhatianmu. Sayang, tadi sedang membersihkan rumah. Jadi tidak lihat ponsel, maaf ya. Setelah pesan terkirim, aku memotret area yang baru saja kubereskan dan mengirimnya. Liu Ruyan sepertinya sedang melihat ponsel. Setelah aku mengirim pesan, dia langsung membalas 2 pesan. Oh, sudah beres aja. Kamu pasti sudah lelah setelah bersih-bersih, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Selamat malam, sayang. Melihat 2 pesan itu, aku untuk sesaat tidak mengerti. Apa maksud Liu Ruyan sebenarnya? Apa dia mengirimiku begitu banyak pesan hanya untuk mengucapkan selamat malam? Karena tidak bisa memahaminya, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya. Lalu aku membalas dengan emoji oke. Lalu mematikan ponsel dan menuju ke arah dapur. Sibuk begitu lama, aku belum makan. Perutku sudah keroncongan, jadi harus segera mencari sesuatu untuk dimakan. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk di halaman rumahku sendiri, dan Liu Ruyan juga tidak mengirimiku pesan lagi. Lahan yang kusewa ini berada di pinggiran kota Jiangcheng, tidak hanya berjarak hampir 100 km dari pusat kota, tapi juga dikelilingi hutan musim gugur, dan lokasi ini berjarak lebih dari 2 km dari desa terdekat, dan lebih dari 10 km dari kota kecil terdekat. Jika bukan karena ada sungai kecil di sini, dan sekitar 400 meter ada jalan desa yang lewat, aku tidak akan memilih tempat ini. Karena itu, harga sewa lahannya sangat murah. Masa sewa 70 tahun hanya 400 yuan per meter persegi. Tapi setelah lahan ini disewa, tidak bisa digunakan untuk pengembangan industri atau properti. Tentu saja, batasan ini bagiku tidak ada artinya, karena aku tidak pernah berpikir untuk mengembangkan industri dan properti. Untuk memiliki lahan yang cukup untuk menanam sayuran, menggali kolam, menanam herbal, dan lain-lain. Aku menyewa total 150 MU, dengan total biaya 40 juta yuan. Selain itu, ada biaya pembangunan rumah dan peralatan rumah tangga. 4,78 juta yuan, biaya pembangunan jalan 3,4 juta yuan, biaya pagar kawat 3,5 juta yuan. Kamera pengawas 1,75 juta yuan. Jadi sampai sekarang, aku sudah menghabiskan sekitar 53,43 juta yuan. Di rekening hanya tersisa 10 juta. Uang memang cepat habis. Dan untungnya, presiden wanita cantik itu melihat aku butuh uang. Berikan aku 56 juta itu langsung di muka. Soalnya kalau setelah terima uang, aku masih perlu waktu setahun untuk membereskan semua ini, dan nantinya juga perlu mengeluarkan puluhan ribu untuk membeli alat-alat pertanian, serta menggali kolam, dan membangun kandang ayam dan kambing, dan lain-lain. Semuanya butuh uang. Tapi aku tidak panik, setelah tanaman di ladang mulai tumbuh. Aku punya banyak cara untuk mencari uang. Jadi, dengan tujuan yang jelas, sebelum alat pertanian datang, aku manual membuka 2 petak sawah di area rendah, dan menanam benih sayuran yang aku kembangkan saat di sekolah dulu. Waktu aku semester akhir, karena punya banyak waktu luang. Aku menggunakan pengetahuan profesional yang kupelajari dan metode pengembangan khusus yang tidak sengaja kutemukan, untuk mengembangkan beberapa jenis benih sayuran baru. Yaitu sawi putih, tomat, brokoli, wortel, dan terong. Benih-benih ini, setelah dikembangkan dengan metode khusus, memiliki masa tumbuh yang lebih pendek, kandungan gizi lebih kaya, dan rasa lebih enak dibanding benih biasa. Hanya saja hasil panennya relatif lebih rendah. Masalah ini masih aku pelajari. Contohnya sawi putih. Siklus tumbuhnya hanya 7-9 hari, tapi hasilnya sekitar 70% dari sawi putih normal. Jadi bentuk sawi putihnya kelihatan lebih kecil. Sayuran lainnya juga kurang lebih seperti itu. Meskipun hasilnya rendah, sudah memenuhi syarat tanam, namanya juga barang langka jadi mahal. Itu wajar saja. Melihat sayuran di ladang berubah setiap hari, hatiku perlahan tenang. Selanjutnya, setelah alat pertanian datang, aku bisa mulai membuka lahan besar-besaran. Pikirin aja, seru banget. 5 hari berlalu lagi, sawi putih yang kutanam sudah memasuki masa panen. Bisa dipetik. Melihat ladang yang hijau subur, hatiku penuh rasa bangga. Pengen banget teriak, lihat, ini semua adalah kerajaanku, ini semua. Rakyat kerajaanku.
Karena siklus produksi sawi putih sangat pendek, aku tidak menanam terlalu banyak. Hanya sekitar 50 meter persegi. Tapi meski begitu, setidaknya bisa panen. Sekitar 400-500 jin sawi putih. Jumlah ini, aku sendiri pasti tidak habis makan. Jadi aku berencana membawanya ke kota kecil yang berjarak 10 kilometer. Mau tanya apakah ada restoran atau hotel yang mau? Rencananya mau jadi pemasok tetap. Supaya aku punya penghasilan tetap. Namun, saat aku bersiap keluar, di halaman datang seseorang. Yang membuatku sangat terkejut, Liu Ruyan. Saat itu Liu Ruyan sedang berdiri di pintu gerbang, melihat ke sana kemari, mengenakan gaun panjang biru muda. Dengan topi matahari yang lucu di kepala, sama sekali tidak terlihat seperti direktur wanita dingin seperti biasanya. Malahan terlihat seperti kakak tetangga yang lembut dan manis. Dan setelah Liu Ruyan melihatku, dia dengan senang melambaikan tangannya padaku. Direktur cantik ini. Bagaimana bisa kamu menemukan ke sini? Hari ini dia seharusnya bekerja, kan? Melihat Liu Ruyan melambai di luar pintu. Aku berpikir dalam hati, meskipun agak bingung, aku tetap berjalan cepat ke pintu gerbang. Membuka pintu yang tertutup, lalu bertanya, Nona Liu. Kenapa hari ini kamu begitu luang? Liu Ruyan mendengar perkataanku, lalu memutar mata dengan manis dan menjawab. Ale, bisakah kamu tidak memanggilku Nona Liu? Aku masih istrimu sekarang. Bahkan jika tidak, dengan hubungan kita selama 3 tahun ini, kita sudah bisa dianggap teman baik, kan? Kamu harus memanggilku Liu Yan. Memanggil Nona Liu terlalu formal. Itu salahku, itu salahku. Kalau begitu aku akan memanggilmu Liu Yan. Aku tidak tahu apa yang tepat dengan kedatangan Ruyan hari ini. Melihat Liu Ruyan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya di depanku, aku untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi aku segera minta maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat-lihat lingkunganmu di sini. Kenapa? Tidak menyambut? Mendengar pertanyaanku, Liu Ruyan tersipu dan ragu-ragu sejenak. Lalu dengan pura-pura tenang menjawab, tentu saja aku menyambut. Masuklah dulu. Aku baru saja bersiap pergi. Liu Ruyan dan aku agak berjauhan, jadi aku tidak melihatnya. Wajahnya yang memerah. Setelah aku memberi jalan, Liu Ruyan masuk tanpa ragu. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya orang asing. Setelah dia masuk, tiba-tiba teringat perkataanku barusan. Lalu dia bertanya dengan penasaran, Ale, kamu bilang tadi bersiap pergi. Mau kemana? Waktu kuliah bukannya aku belajar bioteknologi, jadi aku sendiri mengembangkan beberapa bibit sayuran. Akhir-akhir ini aku membuka lahan kosong di perkebunan. Kubibitkan benih-benih itu, lalu sayuran-sayuran itu tumbuh dengan baik, dan jumlahnya cukup banyak. Aku sendiri pasti tidak bisa menghabiskannya, jadi aku berpikir untuk pergi ke kota terdekat, menanyakan apakah ada hotel atau restoran. Setelah mengatakan semua ini, aku tidak menyembunyikan dari Liu Ruyan hal yang baru saja akan aku lakukan. Melainkan aku jelaskan dengan detail padanya. Liu Ruyan mendengar aku akan pergi ke kota, dan bahkan untuk urusan bisnis. Jadi dia pun tertarik. Maka dia pun ingin ikut denganku, dan bahkan naik mobilku. Awalnya aku ingin menolak, tapi melihat ekspresinya yang penuh semangat, aku terpaksa menyetujuinya. Melihat sikap nona besar itu, jelas dia belum pernah ke desa kecil seperti ini. Baiklah, aku akan mengajaknya merasakan pengalaman. Begitulah, Liu Ruyan menjadi wanita pertama yang duduk di kursi penumpang Su-7ku. Sesampainya di kota, aku secara garis besar mengetahui situasi di kota. Karena di dekatnya ada objek wisata pemandian air panas yang cukup populer, maka di kota ada beberapa hotel untuk wisatawan beristirahat dan makan. Meskipun bukan hotel bintang, namun tidak bisa dipungkiri letaknya di dekat objek wisata, sehingga dengan kondisi yang istimewa. Mereka mendapatkan banyak pengunjung. Oleh karena itu, konsumsi sayuran sehari-hari mereka juga cukup besar. Lagi pula di dekat sini tidak ada pabrik penanaman sayuran skala besar. Sayuran diangkut dari puluhan kilometer jauhnya. Sekarang mendengar aku bisa menyediakan sayuran untuk mereka, tidak hanya jaraknya dekat, tetapi juga kualitas, rasa, dan nutrisinya lebih unggul. Jadi mereka setuju tanpa ragu. Akhirnya aku dan mereka menandatangani kontrak pasokan selama setengah tahun. Setiap hotel memasok sekitar 200-300 jin, 100 hingga 150 kg per hari. Total ada 4 hotel, jadi kira-kira 1.200 jin, 600 kg. Meskipun jumlahnya terlihat tidak banyak, tapi bahan yang saya sediakan adalah sayuran berkualitas tinggi, bahkan lebih baik dari sayuran organik. Jadi mereka bisa menggunakannya sebagai hidangan andalan. Dengan begitu, konsumsinya mungkin tidak terlalu banyak. Jika nanti konsumsi meningkat, jumlahnya juga bisa ditambah. Soal harga, dengan Liu Ruyan sebagai presiden miliaran, pasti tidak akan rugi. Bahkan kubis yang termurah saja diberi harga 23 yuan per jin, lebih dari 2 kali lipat kubis biasa. Dan sayuran lainnya juga di atas 25 yuan. Apalagi brokoli harganya 45 yuan per jin. Bisa dapat harga segitu, Liu Ruyan sangat membantu. Jadi dalam perjalanan pulang, saya sekalian membeli banyak bahan daging. Setelah kembali ke perkebunan, saya menggunakan sayuran dari ladang untuk membuat beberapa masakan andalan, memanjakan lidah. Setelah 10 hari lebih, saat mencicipi masakan saya lagi, Liu Ruyan kembali menunjukkan ekspresi pertamanya saat mencicipi mie instan daging rebus buatan saya.
Sumpitnya bergerak cepat sekali. Sama sekali tidak seperti presiden wanita yang dingin. Akhirnya Liu Ruyan kekenyangan, sambil memegang perutnya yang buncit, seperti hamil 6 bulan, berbaring di sofa. Sayang, kenapa rasanya masakanmu semakin naik level? Liu Ruyan yang berbaring di sofa membandingkan masakanku dulu di keluarga Liu dengan masakan sekarang. Dia bisa merasakan perbedaannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, kali ini sayuran yang aku pakai adalah hasil tanamanku sendiri. Berbeda dengan sayuran di pasaran. Tentu masakannya juga berbeda. Aku yang berbaring di sofa lain mendengar pertanyaannya, tanpa sadar memutar mata dan menjawab. Oh iya, bagaimana bisa lupa? Ternyata Sayang tidak hanya jago memasak, tapi juga jago bercocok tanam. Sungguh mengejutkan. Mendengar penjelasanku, Liu Ruyan baru sadar, tapi dia juga tidak lupa tujuan kedatangannya kali ini. Jadi dia menahan rasa malunya dan berkata lagi. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya kalau nanti tidak bisa makan masakan Sayang lagi. Andai saja bisa selamanya makan masakan Sayang. Saat Liu Ruyan mengatakan itu, wajahnya yang biasanya putih dingin kini memerah, membuatnya buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan penampilannya saat itu. Sayangnya, aku yang duduk di sisi lain tidak melihat penampilannya saat itu. Apalagi mengingat dia baru saja membantuku menyelesaikan masalah harga sayuran, jadi aku menjawab, tidak apa-apa. Ruyan, kalau nanti ingin makan masakanku, langsung saja cari aku. Pasti aku buatkan. Sayang, kau bilang begitu ya? Kalau begitu aku akan sering mengganggumu. Bagaimana kalau aku menyewa kamar di sini saja, biar aku gampang menginap. Lagi pula dari sini ke rumah lumayan jauh. Kalau habis makan malam di sini terus pulang, pasti sudah larut. Lagi pula kamarmu di sini banyak, mana sempat kamu tempati semuanya, kan? Mendengar aku bilang biar dia sering datang. Liu Ruyan dengan gembira menjawab. Dia juga mengajukan usul untuk menyewa kamar. Soal itu, aku pikir memang benar. Kalau dia datang makan malam, pulangnya pasti sudah terlambat. Lagi pula kamarku di sini memang banyak. Menyewakan satu juga tidak masalah. Jadi aku setuju dengan usulnya. Tanpa kusadari, usul inilah yang bikin aku menyesal kemudian. Saat Liu Ruyan dengar aku setuju. Tanpa banyak bicara dia langsung menelepon dan memberi perintah. Lalu keesokan paginya, di luar gerbang rumahku datang 2 truk besar. Itu barang-barang kiriman untuk Liu Ruyan. Koper, tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Semua penuh terisi. Dengan keahlian para pekerja pindahan dan beberapa pembantu profesional, kamar Liu Ruyan pun selesai dirapikan. Bahkan bajunya dari rumah disusun rapi di lemari oleh pembantu. Seolah-olah dia menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Namun aku tidak menyadari semua itu, kukira baju-baju itu baru dibelinya. Selama sebulan berikutnya, Liu Ruyan datang 2 hari sekali, dan setiap kali menginap di sini. Dia benar-benar menganggap ini rumahnya. Aku juga tidak ambil pusing. Lagi pula aku biasanya merasa sepi sendiri. Kalau bukan karena peralatan di rumah ini. Belum selesai sepenuhnya, aku sudah ingin mengajak orang tuaku tinggal di sini. Tapi entah mereka mau atau tidak. Bagaimanapun juga tempat ini agak terpencil. Sekarang ada Liu Ruyan, seorang super cantik, akhirnya ada nuansa kehidupan. Selama 1 bulan bersama ini, aku merasakan suasana yang berbeda dibanding saat di keluarga Liu. Dulu di keluarga Liu, aku selalu sibuk menjalankan tugas. Karena itu aku selalu menganggap diriku orang luar, hanya hubungan kerja dengan keluarga Liu. Tapi sekarang berbeda. Aku tuan rumah di sini. Liu Ruyan meskipun tamu. Lebih seperti teman. Jadi aku dan dia seperti tinggal serumah. Meskipun kamar terpisah, entah disengaja atau tidak, setiap aku bangun pagi. Kadang-kadang aku melihat Liu Ruyan memakai piyama seksi, duduk di sofa ruang keluarga lantai 2. Sosoknya yang indah, dipadu piyama seksi, serta lekuk tubuh yang samar-samar terlihat. Selalu membuatku, pemuda berdarah panas ini, merasa tenggorokan kering, tak berani menatap terlalu lama. Namun, setiap kali aku melihat tubuh indah Liu Ruyan, lalu buru-buru kembali ke kamarku. Liu Ruyan di ruang keluarga tersenyum penuh kemenangan. Meskipun ada sedikit rona malu di senyumnya, setidaknya terbukti trik yang diberikan Wang Xiaomeng padanya sangat efektif. Itu membuatku lupa tentang masa tunggu perceraian. Dan dia yakin, asal waktu cukup, pemuda berdarah panas sepertiku pasti tidak akan tahan. Nanti kalau sudah terjadi, dia yakin bisa menguasai aku. Faktanya, aku memang tidak bertahan lama, langsung menyerah. Itu terjadi suatu malam di bulan kedua sejak Liu Ruyan pindah. Hari itu tepat tanggal 7 bulan 7 penanggalan Imlek, alias Qiqiao atau Hari Valentine Cina. Malam itu, Liu Ruyan sepertinya punya niat tertentu. Setelah mandi lebih awal, dia menggunakan alasan festival Kiren untuk mengajakku minum bersamanya. Aku tidak bisa menolaknya, jadi aku membuka sebotol anggur merah dan kami minum bersama. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah dia minum gelas kedua, dia seperti mabuk dan jatuh pingsan di sofa. Jika hanya mabuk, aku tidak akan merasa aneh. Lagi pula, beberapa orang yang tidak bisa minum memang bisa pingsan setelah 1 gelas. Selama 3 tahun terakhir, aku jarang melihat Liu Ruyan minum, jadi aku tidak tahu seberapa kuat daya tahan minumnya. Tapi yang tidak kuduga adalah, setelah dia mabuk,
Dia terus berbicara tidak karuan seperti sedang mengamuk karena alkohol. Sayang, jangan cerai, ya? Aku suka kamu, aku tidak mau cerai. Kakak, jangan cerai. Mendengar kata-kata Liu Ruyan yang penuh dengan rasa bersalah ini, hatiku terasa perih. Sejujurnya, aku berharap kata-kata yang keluar dari mulut Liu Ruyan saat ini adalah benar. Tapi aku hanya orang biasa yang punya sedikit bakat memasak. Mungkinkah aku bisa disukai oleh presiden wanita bermiliar dolar seperti Liu Ruyan? Dan selama 3 tahun ini, Liu Ruyan juga tidak pernah menunjukkan perasaan cinta padaku. Paling-paling hanya perasaan sebagai teman biasa. Tapi sekarang, mendengar Liu Ruyan mengatakan kata-kata suka padaku, aku merasa panik sejenak. Aku berdiri diam di tempat, menatapnya yang di sofa, yang biasanya dingin dan cantik, tapi sekarang seperti wanita tercantik. Aku jadi bingung harus berbuat apa. Sayang, kamu mabuk, lebih baik aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Aku mencoba menutupi kegugupanku dengan cara lain. Tapi Liu Ruyan saat ini seolah tidak mendengarnya. Pipinya karena pengaruh alkohol memerah tidak normal, matanya terpejam rapat, tapi dia masih terus bergumam sendiri. Jangan cerai, dan tubuhnya terus bergerak-gerak. Dia hampir bergerak sampai ke tepi sofa. Kalau jatuh, pasti pantatnya akan sakit. Jadi aku cepat-cepat mendekat, menggendongnya, dan membuatnya bersandar di tubuhku. Merasakan panas dari tubuhnya membuatku bingung bagaimana cara membawanya kembali ke kamar. Tapi setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menggendongnya dengan gaya prinses. Lagi pula, sekarang tubuhnya lemah semua, kakinya pasti tidak bisa berdiri, tidak bisa ditopang. Liu Ruyan memang memiliki tubuh yang sangat indah. Kalau skor maksimal 100, setidaknya bisa sama dengan wajahnya, dapat 98 poin. Tapi beratnya tidak terlalu besar, sekitar 105 jin. Dibandingkan dengan tinggi badannya yang hampir 170 cm, dia sudah sangat langsing. Berat segini jelas mudah bagiku. Setelah menggendongnya, aku berjalan menuju kamarnya. Karena aku sama sekali tidak siap saat itu, dia menarikku sehingga aku langsung jatuh di atas tempat tidurnya. Untungnya aku cepat bereaksi, kedua tanganku menahan. Kalau tidak, pasti aku akan menimpa tubuh Liu Ruyan. Meski begitu, aku dan Liu Ruyan menjadi dalam posisi saling berhadapan. Melihat wajahnya yang sangat cantik dan bibir merahnya yang lembut. Karena pengaruh alkohol sekarang terlihat merah menggoda, dan saat bernapas, ada sedikit aroma alkohol yang hangat terhembus di wajahku, membuatku saat itu muncul pikiran, cium dia, cium dia, cium dia. Tapi pikiran ini cepat kusingkirkan. Ini presiden wanita bermiliar dolar. Bagaimana kalau dia hanya bicara ngawur? Sebenarnya aku tidak benar-benar menyukai diriku sendiri. Kalau aku menciumnya, bukankah itu termasuk perbuatan pemerkosaan? Aku tidak mau ditangkap dan dipenjara. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Memikirkan hal itu, aku pun dengan tegas bersiap untuk bangun. Namun, saat aku hendak berdiri, Liu Ruyan perlahan membuka matanya, lalu kedua tangannya melingkar di leherku. Kemudian, di tengah tatapan penuh keterkejutanku, dia mencium bibirku. Saat itu juga, dua pikiran melintas di benakku. Pertama, ciuman pertamaku hilang. Kedua, aku dicuri oleh presiden wanita miliarder. Saat ini, aku merasakan kehangatan di bibirku, hatiku dipenuhi pergulatan. Haruskah aku pergi begitu saja? Atau lanjutkan? Saat Liu Ruyan menciumku tadi, sepertinya dia sudah sadar. Jika aku pergi begitu saja, andai dia benar-benar menyukaiku, pasti akan menyakiti hatinya. Jika aku lanjutkan, andai dia tidak menyukaiku, sudahlah. Orang mati seperti burung di langit, anak muda harus berani. Setelah berpikir jernih, aku langsung meraih pinggang rampingnya, menariknya ke dalam pelukanku, lalu mulai merespons dengan penuh semangat. Hanya saja kami berdua tidak punya pengalaman berciuman. Jadi semakin lama kami berciuman, semakin kehabisan napas. Terpaksa kami berpisah. Setelah berpisah, aku kembali menatap Liu Ruyan, dan dia juga menatapku. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi yang aneh. Namun dari matanya, aku tidak melihat adanya rasa benci atau tidak puas, lebih banyak rasa malu dan kegembiraan. Aku juga tidak menyangka Liu Ruyan bisa menunjukkan ekspresi seperti itu, jadi aku punya dugaan awal. Liu Ruyan menyukaiku. Setelah beberapa saat, aku benar-benar tidak tahan lagi. Maka aku mengambil inisiatif, mencium bibirnya lagi. Dengan pengalaman pertama, kali ini kami berciuman lebih lama. Dan kali ini aku tidak hanya terbatas pada ciuman, tanganku mulai menjelajah di tubuhnya. Liu Ruyan sepertinya sudah siap sejak awal. Menghadapi jelajahanku dia tidak hanya tidak mencegah, tetapi juga sangat kooperatif. Ini juga membuatku semakin yakin, Liu Ruyan pasti menyukaiku. Kalau tidak bagaimana mungkin dia begitu kooperatif. Dari sini juga terlihat, pasti mabuk ini adalah rencananya. Tapi aku laki-laki. Masa aku takut padanya? Begitulah, dengan sama-sama saling menyukai. Aku menyelesaikan transformasi dari anak laki-laki menjadi pria, dan dia dari gadis menjadi wanita. 6 bulan kemudian, Liu Ruyan dengan perut hamil 5 bulan memeluk lenganku di dapur, sambil bergoyang dan merayu. Sayang, aku ingin makan ceker lemon. Buatkan untukku, ya? Melihat Liu Ruyan yang di luar sangat dingin dan angkuh. Namun sekarang menunjukkan sisi kekanak-kanakan ini padaku,
Aku tak bisa tidak mengusap ujung hidungnya, lalu berkata dengan manja. Baik, Tuan Putri istriku, aku akan segera membuatkan ceker lemon kesukaanmu. Kamu kembali dulu ke sofa sebentar. Ya, bau di dapur ini tidak baik untuk tubuhmu. Hom. Terima kasih, sayang. Mua. Mendapat hasil yang diinginkan, Liu Ruyan dengan gembira mencium pipiku. Kemudian dia kembali ke ruang tamu dan menonton sinetron klise. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Sejak Liu Ruyan hamil, untuk memastikan janin berkembang dengan aman, ayahnya menyuruhnya tinggal di rumah untuk menjaga kandungan. Urusan perusahaan tidak perlu dikhawatirkannya lagi. Dengan begitu, tanpa tekanan pekerjaan, dia jadi suka menonton sinetron klise seperti ini. Setiap kali menonton, dia bisa menangis dan tertawa. Aku benar-benar tidak mengerti apa menariknya. Baiklah, aku juga ikut terbawa. Setelah dengan cekatan membuat sepiring ceker ayam lemon tanpa tulang. Aku membawanya ke ruang tamu, lalu duduk di samping Liu Ruyan. Wah, wanginya enak sekali. Hehe, begitu aku meletakkan piringnya, Liu Ruyan seperti seekor kucing kecil yang lucu, langsung mendekat, menghirup dalam-dalam aroma ceker ayam yang tercium, lalu tersenyum puas. Tentu saja, suamimu ini ahlinya. Mendengar pujian Liu Ruyan, aku membusungkan dada. Liu Ruyan melihatnya lalu terkikik. Suami terbaik. Aku mau kamu suapi aku. Dia mendekatkan wajahnya yang tersenyum kepadaku. Melihat Liu Ruyan yang seperti gadis kecil di depanku, aku tanpa sadar menciumnya, lalu menjepit sepotong ceker ayam dan memasukkannya ke mulut mungilnya. Dia langsung menelannya, melihat mulut Liu Ruyan yang menggembung. Aku menyeka sudut bibirnya dengan tisu, lalu berkata, benar-benar kucing kecil yang rakus. Aku bukan kucing kecil yang rakus. Mendengar ucapanku, Liu Ruyan ingin membantah. Tapi karena mulutnya penuh makanan, dia tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, baru dia menelan ceker ayam di mulutnya, lalu dia merajuk, ini kan karena aku terlalu suka ceker ayam lemon buatan suami. Dalam suasana yang hangat ini, kami melewati waktu yang indah.